Di video sebelumnya yang ini, gue sempat spill sedikit salah satu strategi investasi yang bisa lo lakuin buat bebas finansial dan pensiun dini. Dari banyaknya komen, ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyain. Bang, gimana sih caranya nabung modal 200 juta buat investasi? Jujur aja, ngumpulin modalnya ini emang cukup tricky ya. Apalagi buat lo yang sekarang masih jadi karyawan dengan gaji sedikit di atas UMR. Semisal lo cuma bisa nabung 1 juta per bulan, lo setidaknya butuh 16 tahun buat achieve 200 juta. Itu pun baru buat modal ya, dan belum dihitung inflasi yang mungkin duit 200 juta itu nilainya udah nggak 200 juta lagi. Tapi tenang aja, di segmen Psychology of Finance kali ini, gue bakal bedah lengkap strategi investasinya dari nol, mulai dari cara ngumpulin modalnya, alokasi aset investasinya, sampai ke tips lainnya biar lo kagak boncos. Dan pastinya gue bakal bikin tips ini lebih praktikal lagi ya, terutama buat lo yang menempuh jalur karyawan biasa. So, enjoy the video dan tonton sampai habis ya. Welcome to Psychology of Finance. Pertama, kita bahas dulu dari cara ngumpulin modal investasinya ya. Sebagai karyawan biasa, strategi yang cuma ngandelin sisa gaji bulanan buat nabung dan ngumpulin 200 juta, itu tuh bakal kelamaan banget. Nabung itu bagus, tapi impact-nya nggak akan terlalu signifikan kalau nominalnya nggak terlalu gede. That's why cara paling efektif buat ngumpulin modal di sini adalah dengan ningkatin income. Nah pertanyaannya, gimana caranya ningkatin income sebagai karyawan? Di era kapitalisme ini, secara umum jalannya itu cuma ada dua. Pertama, lo harus naikin gaji utama ya di kerjaan lo sekarang, atau lo cari side hustle buat nambah penghasilan. Nah terus gimana nih caranya biar lo punya chance yang besar buat dapetin dua hal itu? Sadly kerja keras aja nggak cukup ya. Lo setidaknya butuh fokus sama tiga hal ini. Pertama, kuasai marketable skill. Pelajari skill yang dibutuhkan banyak orang atau industri, dan orang mau bayar buat skill itu. Semakin langka dan susah skillnya, biasanya bayarannya bahkan semakin gede. Ada beberapa prinsip yang bisa lo pegang. Pertama, jangan fokus ke skill teknis yang udah bisa digantiin AI. Kalau lo sekarang adalah copywriter atau designer, coba deh mulai belajar AI yang bener. Yang kedua, masuk ke industri yang lagi growing. Hindari industri-industri yang udah terlalu konvensional ya. Misalnya kayak media cetak yang bakal kegerus sama digital, atau manufaktur padat karya yang rentan banget digantiin otomasi atau robot. Lo perlu fokus cari industri yang growth-nya tuh lagi kenceng. Misalnya kayak sektor energi ya, terutama di green energy dan juga mineral yang strategis. Data gaji tahun 2025 nunjukin peran renewable energy engineer itu digaji rata-rata 12-25 juta per bulan. Yang kedua adalah teknologi dan AI. Role kayak AI and machine learning engineer itu punya kisaran gaji 15-30 juta per bulan. Permintaannya itu tinggi, tapi supply talenta yang jagonya itu masih dikit. Basic supply demand ini bikin harga mereka itu jadi lebih mahal ya. Intinya, kalau lo kerja di sektor yang industrinya lagi naik daun, standar gaji dan bonusnya juga otomatis bakal keangkat naik. Beda jauh sama industri yang lagi struggle buat survive ya. Jangan buang waktu buat nguasain skill yang gak ada duit plus gak ngasih lo leverage. Yang kedua, pilih kerjaan dengan unlimited upside. Kesalahan terbesar banyak orang adalah terjebak di pekerjaan yang menukar waktu dengan uang yang gajinya itu tetap atau flat. Dimana mau sekeras apapun lo kerja, income lo itu udah dipatok segitu doang. Mulai sekarang, cari posisi atau peran yang punya unlimited upside. Misalnya kayak profesi sales atau business development ya. Income lo itu gak dibatasin sama standar HR, tapi berbasis komisi. Makin gede penjualan lo, makin gede juga uang yang bakal lo bawa pulang. Selanjutnya juga lo bisa buka bisnis ya. Kalau lo punya nyali lebih, misalnya bisnis ini bisa jadi kerjaan sampingan lo. Di sini lo punya leverage penuh atas income lo. Batasnya cuma seberapa besar value yang bisa lo kasih ke pasar. Dengan punya unlimited upside, lo bisa mengakselerasi proses pengumpulan modal 200 juta tadi jauh lebih cepat dibanding cuma nunggu kenaikan gaji tahunan. Yang ketiga, luangin waktu buat belajar trading dan investment. Dan ini tips yang menurut gue paling krusial ya. Punya income gede dari industri bagus dan kerjaan sales itu percuma kalau lo buta secara finansial. Jangan sampai nih lo sibuk cari duit tapi lupa cara bikin duit itu kerja buat lo. Mulai sekarang, paksa diri lo meluangkan waktu, entah itu di weekend atau malam hari, buat bener-bener belajar ilmu teknis soal trading dan investasi. Kenapa? Karena skill inilah yang bakal jadi growth engine buat ngubah modal kerja keras lo tadi jadi dana pensiun yang bikin lo bisa bebas finansial secara cepat. Nah, kalau modalnya udah mulai kekumpul, sekarang waktunya kita ngobrolin soal strategi. Tapi jujur deh, lo ngerasa nggak sih belakangan ini itu cari cuan itu rasanya jauh lebih berdarah-darah ya dibanding 5-10 tahun yang lalu. Dulu tahun 2015 sampai 2019, kita dimanja sama era bakar duit. Startup itu berlomba-lomba ya ngasih gaji gede, bunga bank juga rendah, saham teknologi juga terbang ya, to the moon ya, terbang ke bulan. Lo beli saham apa aja, terus merem, lo bisa dapet cuan.
Tapi masuk ke 2024 sampai 2026, ceritanya tuh beda total. Kita dihajar sama tech winter, gelombang layoff di mana-mana karena AI, harga beras dan bensin juga terus naik ya, tapi gaji kita ya segitu-gitu aja. Banyak investor baru yang boncos parah karena maksa pakai strategi tahun 2015 di kondisi sekarang yang lagi chaos. Dan menariknya, kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Siklus ini udah diprediksi dari zaman dulu dan disebut sebagai siklus Banner. Anggap aja ini ramalan cuaca ekonomi ya. Pasar itu ada musimnya, ada musim panen atau musim growth kayak tahun 2010-an. Ada juga musim paceklik atau musim krisis kayak sekarang di mana nyari cuan itu udah susah banget. Di musim paceklik kayak gini, strategi nabung saham biasa itu bisa bikin duit lo itu nyangkut bertahun-tahun. Lo butuh strategi perang yang bisa survive mau kondisinya itu lagi damai atau lagi hancur. Ibaratnya strategi yang portofolionya itu all weather, bisa bertahan di segala cuaca. Dari segala macam strategi, ada satu strategi all weather yang lumayan terkenal. Strategi ini disebut The Dragon Portfolio dari riset Artemis Capital. Mereka itu ngebagi ekonomi jadi dua makhluk mitologi biar gampang kita pahami. Yang pertama ada si ular yang merepresentasikan masa damai, dan juga si elang yang merepresentasikan masa krisis. Si ular ini adalah periode peace and growth. Inflasi itu rendah, suku bunga turun, dan globalisasi lancar. Ciri-cirinya, lo beli saham apa aja, diem aja, harganya bakal naik. Buy the dip selalu berhasil. Era ini terjadi di tahun 1984 sampai 2019. Generasi boomer dan milenial awal dimanjain banget nih sama periode ular. Makanya saran nabung saham itu populer banget ya di masa itu. Yang kedua adalah si elang. Ini adalah predator yang makan si ular. Ini periode change and volatility, inflasi itu tinggi, konflik geopolitik, perang dagang, dan juga populisme. Ciri-cirinya saham bisa sideways atau hancur bertahun-tahun kayak tahun 1970-an ya. Strategi lama udah gak manjur lagi ya, dan uang cash juga udah turun banget nilainya karena inflasi. Sekarang di 2026 kita resmi masuk ke era elang, di mana data ekonomi juga nunjukin inflasi masih lengket ya, susah turun, dan komoditas juga udah jadi rebutan negara. Kalau lo sekarang cuma megang portofolio standar, misalnya kayak 60% saham, 40% obligasi, lo lagi berada dalam bahaya. Kenapa? Karena di era inflasi yang tinggi, harga saham dan harga obligasi itu bisa jatuh barengan. Dan solusinya, lo butuh aset yang bisa hidup di segala cuaca. Strategi yang menggabungkan defense, kestabilan, dan juga offense, pertumbuhan. Kita bakal bedah teknisnya di section berikutnya. Kita bakal coba bedah teknik alokasi aset Dragon Portfolio versi karyawan biasa yang bisa lo langsung eksekusi sekarang juga. Pertama, equity link 24%. Pilar pertama ini adalah saham fundamental ya. Tapi karena kita lagi di era elang atau era krisis, hindari saham growth yang cuma jual mimpi. Fokus lo itu harus ke saham, value, dan dividen. Cari perusahaan yang cash rich, alias punya uang tunai banyak dan rajin bagi dividen. Kenapa? Karena di masa krisis, dividen itu adalah oksigen. Saat harga saham lagi naik turun gak jelas, lo tetap dapat transferan uang tunai ke rekening lo. Di Indonesia, lo bisa cari saham-saham pembayar dividen loyal, dividen aristocrats. Ini adalah benteng pertahanan portofolio lo yang sebenarnya. Yang kedua, lo bisa alokasiin 18% ke fixed income. Fungsinya itu ngasih lo arus kas atau yield di saat pasar saham itu lagi crash. Buat kita investor retail, salah satu cara terbaik buat masuk ke sini adalah lewat reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Uang lo dikelola manajer investasi buat dipinjemin ke negara berupa obligasi atau sukuk ya, atau perusahaan besar. Jadi lo bisa dapat bunga atau kupon rutin. Kenapa lo perlu consider RDPT? Karena di 2026 sendiri, saat suku bunga masih relatif tinggi, yield atau imbal hasil RDPT itu lagi manis-manisnya dan seringkali di atas deposito. Misalnya nih, ada satu data di aplikasi iKisi per 9 Januari 2026, Kisi Fixed Income Fund, return 1 tahun terakhirnya itu tembus ya 11,08%. Ada juga Kisi Fixed Income Fund Plus, returnnya tuh 10,63%. Ada juga Average Prime Bond 11,06% dan Pinnacle Indonesia Bond Fund di 10,28%. Lo bayangin ya, dapat return 10-11% dengan resiko yang jauh lebih rendah dari saham gorengan. Lo bisa beli produk-produk ini langsung aja di menu reksadana aplikasi iKisi, dan juga di sana ada 43 pilihan produk yang bisa lo pilih. Yang ketiga, lo bisa alokasiin 18% di commodity trend. Ini komponen yang sering banget dilupain investor retail ya, tapi wajib ada di era elang. Mereka nih untung di saat harga barang-barang itu lagi naik karena inflasi. Strateginya, beli saham-saham komoditas di sektor energi dan juga mineral. Misalnya nih, saham kayak energi terbarukan, atau batu bara dan minyak yang efisien ya, atau juga penambangan mineral strategis kayak nikel dan juga emas. Saat harga komoditas global naik, saham-saham ini biasanya bakal panen raya. Yang keempat, lo bisa alokasiin 19% ke gold atau emas ya. Hampir 1/5 portofolio
portofolio lo itu harus masuk dalam bentuk emas. Emas itu fungsinya sebagai penelindung nilai mata uang. Kalau rupiah atau dolar itu jatuh nilainya karena kebanyakan dicetak, emas itu bakal to the moon. Ini asuransi lo kalau sistem keuangan global itu lagi chaos. Yang kelima, yang terakhir, lo bisa alokasiin 21% ke long volatility. Ini porsi yang paling unik ya dan paling besar. Long volatility ini artinya lo untung kalau pasar lagi gila. Buat para hedge fund, ini tuh isinya option ya. Tapi buat kita dari retail, ini terjemahan dari aggressive trading and cash. Sisihkan dana ini buat trading saham jangka pendek yang gorengan atau second liner ya, yang fluktuatifnya tinggi. Kalau benar, lo bisa dapat cuan ratusan persen. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana nih tempat yang oke buat invest? Sekarang itu udah banyak banget ya aplikasi yang mempermudah lo buat investasi. Salah satunya adalah aplikasi iKisi atau Kisi Sekuritas. iKisi ini udah cukup aman dan worth it ya menurut gue, karena mereka udah diawasi sama OJK, udah pengalaman 50 tahun plus ya di pasar global, dan ternyata biaya transaksinya itu paling murah di Indonesia. Lo nggak perlu ribet ya buka banyak akun di tempat yang beda-beda. Di sini lo bisa beli saham, reksadana, sampai obligasi cuma dari satu aplikasi aja. Buat lo yang mau coba, langsung aja ya download aplikasinya. Udah gue taruh di link description box yang ada di bawah. Kesimpulannya, strategi ini tuh bakal bikin portofolio lo di 2026 kelihatan kayak gini. 42% portofolio lo ada di saham ya, gabungan dari 24% blue chip dan 18% komoditas. Semuanya lo bisa beli di iKisi. 18% portofolio lo ada di reksadana fixed income. Ini juga bisa dibeli di iKisi. 40% sisanya lo pecah ke emas dan aset agresif kayak trading atau juga kripto. At the end of the day, by teori sih ini kelihatannya gampang banget ya. Tapi jangan lupa, yang namanya investasi itu pasti selalu ada resiko. Buang jauh mindset lo bisa kaya dengan instan. Mentang-mentang tadi gue udah rekomendasiin strateginya, bukan berarti lo bisa beli sekarang, besok langsung kaya. Saham itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Jadi, do your own research juga ya, karena semua yang gue sampaikan ini bukan financial advice. Lo juga perlu selalu perhatiin kondisi makro ya. Ingat cerita tentang elang dan ular tadi, ekonomi itu ada musimnya. Jadi di tahun 2026 ini, cuaca ekonomi itu lagi gak menentu ya. Jangan maksa all in ke satu aset kalau beritanya itu lagi jelek banget. Misal ada perang atau krisis baru ya. Rajin-rajin juga ya baca berita, biar lo gak buta arah. Kalau cuaca lagi buruk, mending banyakin berteduh di reksadana atau emas dulu. Lo juga harus pertimbangin profil risiko lo ya. Rumus naga tadi, 42% saham, 18% reksadana dan lain-lain, itu cuma panduan dasar. Lo harus sesuaikan sama diri lo sendiri, sama profil risiko lo sendiri. Kalau lo itu tipenya penakut dan gak bisa tidur kalau lihat minus sedikit, kurangin jatah saham, banyakin jatah reksadana pendapatan tetap. Gak harus maksa ngikutin angka yang udah gue sampein di awal tadi ya. Modalnya juga gak harus strict 200 juta juga. Kalau lo ngerasa modalnya udah cukup, langsung aja gas investasi. Di aplikasi iKisi sendiri, lo bisa mulai nyicil investasi naga ini dengan modal sekecil apapun. Mau beli saham Indo bisa, mau beli reksadana yang bunganya 11% juga bisa, atau mau ngecek harga emas dan komoditas juga lengkap. Semuanya ada dalam satu genggaman, biayanya juga murah, dan fiturnya ngebantu banget buat pemula. Lo juga bisa download langsung ya aplikasi iKisi, udah gue taruh linknya di description box. Kalau lo suka sama video-video finansial kayak gini, lo juga bisa tonton video lainnya di channel YouTube 1% ya, di segmen Psychology of Finance, atau lo juga bisa tonton rekomendasi kita di video yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih aja sesuai dengan kebutuhan dan juga minat lo. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.